يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dan tak pernah bosan memberikan kepada kita nikmatnya yang tidak mampu kita menghitungnya. Walaupun terkadang Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita cobaan, ujian, namun jamaah sekalian, mari kita melihat nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tetap bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan seluruh kaum muslimin termasuk jamaah sekalian yang berada di masjid ini. Mudah-mudahan kita senantiasa menjunjung tinggi dan menjaga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawa al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min ashri fi Dzulhijjah min hadhihi al-ayyam yani al-ashru min Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah wala al-jihadu fi sabilillah qala wala al-jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bi syai'in. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari-hari yang di dalamnya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala beramal soleh yang lebih Allah cintai daripada amal soleh yang kita kerjakan di hari-hari ini. Dan yang dimaksud dalam hadis itu adalah amal soleh yang dikerjakan di hari-hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Jamaah sekalian, hari ini kita masuk pada hari yang ketiga dari bulan Dzulhijjah. Kalau tidak salah kita akan merayakan Idul Adha di hari Jumat yang akan datang. Dan Rasulullah SAW menyampaikan
bahwa amalan yang kita kerjakan di hari-hari 10 awal bulan Zulhijjah ini menjadi amalan yang sangat utama. Bahkan ulama mengatakan amalan-amalan biasa yang kita kerjakan di luar bulan Zulhijjah menjadi lebih utama kita kerjakan di dalam bulan ini, melebihi keutamaannya daripada amalan utama di luar daripada 10 awal bulan Zulhijjah. Maka jangan sampai kita kehilangan daripada keutamaan fadilah-fadilah 10 awal bulan Zulhijjah ini, dari tanggal 1 sampai tanggal 9 dan tanggal 10, sampai hari-hari tasyriknya. Sehingga para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Meskipun berjihad kepada Allah, berjihad di jalan Allah, apakah itu bisa terkalahkan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah." Sampai berjihad di jalan Allah terkalahkan. Dan ini amalan yang sangat utama jamaah sekalian. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi summa lam yarji' min dzalika bi syai'in." Kecuali orang yang berangkat dari rumahnya menuju ke medan perang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, membawa dirinya dan ia mati syahid, membawa hartanya dan semuanya dibelanjakan di jalan Allah, baru bisa mengalahkan dengan keutamaan amal soleh yang kita kerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah jamaah sekalian. Salah satu amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini adalah menunaikan ibadah haji dan umrah. Bukankah ibadah haji itu diwajibkan di bulan Zulhijjah? Dan bulan ini menjadi utama disebabkan karena adanya kewajiban menunaikan ibadah haji tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma." Dari umrah sebelumnya dengan umrah berikutnya itu menjadi penggugur dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Dan haji yang mabrur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada balasan yang pantas baginya kecuali ia dimasukkan ke dalam surga. Di antara amalan yang disyariatkan adalah berpuasa. Sebagian ulama mengatakan disyariatkan dan dianjurkan kita berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 bulan Zulhijjah. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis yang anjuran tersebut adalah dhaif. Namun dari hadis umum yang kita sampaikan dalam muqaddimah tadi menyampaikan kepada kita dari Rasulullah SAW bahwa amalan soleh apa saja yang kita kerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah ini menjadi utama, termasuk di dalamnya berpuasa sunnah. Bahkan puasa qada yang kita ingin kerjakan di bulan Zulhijjah ini menjadi utama kalau kita kerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Dan yang paling inti di dalamnya adalah pada tanggal 9 Zulhijjah yang disebut dengan puasa Arafah jamaah sekalian. Kalau kita tidak mampu melaksanakan di awal-awal bulan Zulhijjah sampai tanggal 8 berpuasa sehari pun kita tidak mampu, maka jangan kita ketinggalan di tanggal 9 bulan Zulhijjah, sehari sebelum kita Idul Adha. Sampai Nabi SAW mengatakan, "Shaumu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah 'azza wa jalla ayyukaffira as-sanata allati qablahu wallati ba'dahu." Kata Nabi SAW, berpuasa di hari Arafah tanggal 9 bulan Zulhijjah tersebut, saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa itu mampu menghapus dosa-dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa ini sangat luar biasa jamaah sekalian. Sampai dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-siyamu li wa ana ajzi bi." Mungkin banyak ibadah-ibadah yang kita kerjakan langsung disampaikan keutamaannya dengan balasan pahalanya.
Namun kata Allah Subhanahu wa taala, puasa itu adalah untuk saya dan saya yang akan membalasnya. Itu saking besarnya pahala daripada puasa tersebut. Kalau Allah langsung yang akan membalasnya, itu akan lebih besar daripada ibadah yang lain. Asyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah milik saya, maka saya sendiri yang akan membalasnya. Kenapa demikian? Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Karena sesungguhnya orang itu, orang yang berpuasa adalah orang yang meninggalkan syahwatnya. Ia memiliki istri tapi dia tidak menggaulinya karena dia berpuasa. Ia memiliki makanan tapi ia meninggalkannya karena ia berpuasa. Ia memiliki minuman, semuanya halal bagi dia, tapi ia tinggalkan karena saya. Maka saya yang akan membalas ibadah puasa yang ia kerjakan tersebut. Ibadah Allah, puasa ini adalah perisai junnah. Ia adalah perisai di dunia dan akhirat. Perisai yang artinya adalah penangkal. Perisai artinya adalah yang menjaga diri kita bagi orang yang berpuasa. Siapa yang berpuasa, maka orang itu akan terlindung di dunia dan di akhirat. Di dunia ketika orang itu berpuasa, Bapak-bapak sekalian, dia terlindungi dirinya dari melakukan maksiat. Siapa yang berpuasa dan ingin melakukan maksiat, batal puasanya. Maka setiap orang yang berpuasa pasti ingin melindungi dirinya untuk menjauhi seluruh maksiat. Karena ia menyadari bahwa maksiat tersebut sekecil apapun mampu merusak ibadah puasa yang ia kerjakan. Dan di akhirat Allah akan jauhkan dirinya dari api neraka. Sebagaimana hadis yang dibawakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma yauman fi sabilillah." Barang siapa yang berpuasa di jalan Allah, barang siapa yang berpuasa sehari saja, yauman fi sabilillah, ikhlas di jalan Allah, murni hatinya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, karena keimanannya. Ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina kharifa. Allah akan jauhkan dirinya dari api neraka, antara wajahnya dengan api neraka sepanjang perjalanan dari wajahnya dengan api tersebut 70 tahun perjalanan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang disyariatkan di bulan Zulhijjah ini adalah perbanyak berzikir, bertakbir, bertahmid, bertahlil. Sampai Imam Bukhari mengatakan bahwa Abdullah ibnu Umar dengan Abu Hurairah ketika memasuki 10 awal bulan Zulhijjah, dari awal mereka berdua selalu pergi ke pasar dan mengumandangkan takbir, tahmid, tahlil. Dan Rasulullah SAW pernah mengatakan, fa'aksiru minat takbir wa tahlil wa tahmid. Perbanyaklah kalian bertakbir di bulan ini, bertahmid dan bertahlil. Dan di antara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti adalah Idul Adha. Berkurban di dalamnya sampai hari-hari tasyrik. Dan di antara yang disyariatkan adalah kita bertobat dengan sungguh-sungguh di bulan ini. Saya rasa kita semua pernah melakukan dosa, jemaah sekalian. Kalaupun itu bukan dosa besar, dosa kecil mungkin setiap hari kita laksanakan. Dan setiap dosa besar maupun kecil, insya Allah semuanya bisa terhapus dengan amal soleh kita. Amal atau dosa besar itu bisa terhapus dengan bertobat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugargir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah senantiasa akan menerima taubat seorang hamba selama ia belum sekarat. Selama kita belum sekarat, Allah akan menerima taubat kita. Dan ini adalah waktunya. Dosa yang lain adalah dosa-dosa kecil yang mungkin tiap hari kita kerjakan, jamaah sekalian, itu juga mampu kita hapus dengan amal soleh kita. Bukankah hadis yang kita sebutkan tadi, al-umratu bainal umrati kafaratun bainahuma, antara umrah yang satu dengan umrah berikutnya itu menghapuskan dosa. Jamaah sekalian, salat sunat kita mampu menghapus dosa. Puasa kita juga menghapuskan dosa.
Bukankah hadis yang disebutkan tadi, Allah berharap kepada Allah agar supaya puasa sunnah 9 Zulhijjah ini menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jamaah sekalian, berwudu itu setiap anggota wudu yang dibasah itu menggugurkan dosanya. Jamaah sekalian, dari rumah ke masjid melangkahkan kakinya, setiap langkah itu bapak-bapak sekalian mendapatkan 1 derajat dan dihapus dosanya. Sedekah dan amal-amal soleh yang lainnya. Sehingga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Dan ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan. Bukan keburukan kemudian keburukan, tapi kata Nabi, setiap keburukan lakukan dengan kebaikan. Tamhuha, niscaya akan menghapus keburukan itu. Dalam surat Hud ayat 114 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanati yuzhibnas sayyi'at." Sesungguhnya keburukan-keburukan, dosa-dosa itu, sesungguhnya kebaikan itu mampu menghapus keburukan-keburukan dan dosa-dosa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabah virus corona masih ada di hadapan kita. Oleh karena itu ada 3 hal yang menjadi pesan ulama kita yang mudah-mudahan kita mampu melaksanakannya. Yang pertama adalah senantiasa berdoa dan jangan meninggalkannya. Senantiasa meminta kepada Allah. Kalau kita sakit, mintalah kepada Allah disembuhkan. Kalau kita sehat, minta kepada Allah agar penyakit itu tidak datang. Kemudian yang kedua adalah berusaha. Kalau kita sakit, kita berobat. Kita tidak sakit pun kita mencegah penyakit tersebut. Itu adalah bagian daripada usaha. Kemudian yang ketiga adalah tinggikan tawakal kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakallah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik penentu hasil. Oleh karena itu 3 ini jangan kita tinggalkan, berdoa, berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman katsira. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ij'al hadzal yawm salahan wa awsatahu falahan wa akhirahu najahan ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana bil iman wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.